Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toring dek-dekan kustu mangrove anayu. Let's go bro. Perjalanan dimulai dari Masjid Al-Muttaqin. Urip mung sujud lan syukur bro. Bismillahirrahmanirrahim. Kita menuju dari Masjid Al-Muttaqin, kita menuju mangrove Medokan Ayu ya. Tanggal 15 menitan. Hey. Cek videonya. Nah, salah satu. Ya. Ini hari Minggu pagi. Sekitar pukul setengah delapan pagi ya, setengah 8 pagi. Udah agak siang nih. Kita di proses persiapannya banyak. Ya, ini kita belok putar balik untuk arah UPN. Ya, itu banyak orang berolahraga, di sekitar Mer. Ada yang berlari-lari kecil, ada yang bersepeda. Nah ini kalau lurus itu ke exit tol Pondok Chandra. Jadi mau ke Pondok Chandra, kita ke kiri itu ke arah UPN Veteran Surabaya ya, Universitas Pembangunan Nasional. UPN sekarang sudah berstatus universitas negeri. Jadi kalau dulu itu masih kedinasan ya. Jadi ada bekas genangan air ya, ya. Sebelah kanan itu ada perumahan Puri Mas Surabaya. Nah, yang sebelah kanan itu ada UPN, Universitas Pembangunan Nasional. Nah itu UPN ya. Kita lihat aja. Nah ini yang sebelah sana itu UPN. Nah itu UPN ya. Nah ini UPN, ada sungai di depannya, ada sungai. UPN Universitas Pembangunan Nasional ya. Ini gerbang utama UPN. Nah ini kita lihat nanti hasilnya waktu kena matahari ya, mungkin ke arah timur. Jadi melawan matahari hasilnya seperti apa ya, kita coba lihat nanti apakah
Ardilu, Jelong, katanya Jelong, atau hasilnya seperti apa. Nah, ini nanti kita bisa lihat kemampuan video dari Poco X3, seberapa hebat videonya saat ada matahari ya. Ini lurus saja ya, lurus saja. Kalau ke kanan itu bisa ke kampung daerah Gunung Anyar juga. Hari ini kita juga akan menerbangkan drone ya, drone SJRC F11 Pro 4K ya. Kita coba akan terbangkan juga di area sekitar Mangrove Medokan Ayu. Nanti juga ada bersebelahan dengan mangrove Gunung Anyar ya. Jadi mangrove ini salah satu hasil kerja Bu Risma juga di Surabaya setelah dua periode memimpin kota Surabaya. Banyak memberi nuansa hijau di Surabaya. Ada mangrove Wonorejo yang mungkin yang pertama ya. Kalau itu ada mangrove Medokan Ayu, mangrove Gunung Anyar, mangrove lainnya ya. Nah, dan wisata di situ cukup indah ya, cukup indah. Oke. Hati dulu supaya aktif. Baik. Ini biasanya orang melakukan goes juga di sini. Jalur goes ya, ini juga salah satu jalur goes. Ini ada dua jalur nanti yang ke arah Medokan Ayu, mangrove Medokan Ayu. Nah, ini pompa air, pompa air untuk mencegah terjadinya banjir ya. Nah, ini ada genangan bekas hujan tadi, banyak orang mancing. Di masa pembatasan skala mikro ini nanti nggak tahu apakah wisata mangrove-nya dibuka atau ditutup ya, karena pas waktu PSBB dulu ada penutupan area publik, salah satunya penutupan di wilayah mangrove. Tutup ya, ini atas tulisannya tutup. Tidak apa-apa, masuk dulu aja. Jalannya hancur ya, jalannya hancur ini. Nah, kita lihat ini banyak loh, ada yang
Kalau ini pemancing mau ke laut. Kalau mau ke laut salah satunya sini kan. Ya, atau ini masih merekam enggak ini? Masih merekam enggak ini? Ah, ini asik ini. Ya, Nah, ini dari mana kalau bapak ini ya? Cek dulu ya, cek HP dulu apakah lagi merekam atau enggak. Saya cek dulu. Masih merekam, bagus. Oke, lanjut. Ya ini yang suka adventure seneng ini ya, yang suka adventure seneng jalannya seperti ini. Kalau yang ke arah Gunung Anyar di sebelah itu, Allah Akbar. Kalau yang di sebelah sana ini ada sungai, sebelah kanan ada sungai. Itu yang arahnya juga sejajar, arahnya juga sejajar. Itu apa namanya? Ke wisata mangrove Gunung Anyar ya. Ini ke wisata mangrove Medok Anayu, yang di sana itu ke wisata mangrove Gunung Anyar, dan jalannya sudah lebih baik. Dan dampaknya jalannya yang sana sudah lebih baik ya. Ini soalnya akses, salah satu akses ada tempat pembuangan sampah ya, ada tempat pembuangan sampah juga. Nah ini ya ada yang satu keluarga, keren. Nah ini mulai banyak tambak-tambak ya, ini tambak untuk warga mancing. Nah jalannya hancur. Mudah-mudahan nanti diperbaiki sama Bu Risma ini jalannya ini, supaya sekarang sudah bukan Bu Risma ya, pemimpin baru Surabaya, Bapak Eri penerus Bu Risma. Dulu jalannya hancur, keren coy. Bapak kita bertualangan dengan Scoopy. Habis ini cuci motor. Habis ini, aduh ya Allah ya Rabbi, wih, batu besar sorry. Mudah-mudahan enggak apa-apa motornya. Bismillah. Ada crash, menabrak batu besar. Mudah-mudahan ya. Itu sebelah. Saya membetulkan kamera dulu. Ini masih baik ya. Sampai kita di area mangrove Medok Anayu. Ini akses masuk dari jalan tadi ya, ini tempatnya. Selamat datang di mangrove Medok Anayu. Sebelah kiri saya itu yang mangrove Medok Anayu, sebelah kanannya ini ada sungai yang menuju ke laut ya tadi ya. Di sini bisa dilihat, jadi di anak-anak tidak boleh berenang atau masuk ke kolam, ini cukup berbahaya, cukup dalam kolamnya ya. Ini saya membawa drone SJRC F11 Pro ya. Nanti coba diterbangkan di area mangrove ini ya. Itu kolam airnya yang biasa digunakan untuk ada kolam bebeknya ya. Cuacanya sangat cerah sekali, segar sekali ya. Ini ada sungai ya, sungai yang menuju ke laut. Biasanya pemancing ikan itu akan naik perahu dan akan ke
arah pantai atau yang area banyak ikannya. Saya sih belum pernah ke sana, tapi kapan-kapan akan coba lah ya, akan mencoba mereview bagaimana jalur sungai yang sampai menuju laut. Kalau yang di mangrove Wonorejo saya udah pernah naik perahunya, jadi sampai ke muara. Di sana ada semacam tempat yang dituju. Ya, ini kondisi masih pandemi sehingga tertutup. Ini cuma ada 1-2 orang yang menikmati. Ya, ini sepeda saya, ini saya kunci dulu, saya cek dulu. Oke, tadi saya parkir di sini, terus ya lihat-lihat dulu baru ambil gambar. Ya, saya masuk dulu, tentunya masih tertutup tapi masih bisa lihat. Hanya untuk mereview saja kondisi di wisata ini. Ya beginilah, masih sepi karena pandemi, tidak boleh masuk ya, jadi cuma 1-2 orang aja yang memberanikan diri untuk masuk. Ya, indah sekali ya, indah sekali. Bersih juga ikonik ya, ikonik kiri kanan ini kalau pas hari biasa cukup ramai, terutama jam-jam pagi. Kalau siang memang panas, tapi kalau pagi itu sekali antara jam 6 sampai jam 9, jam setengah 10 masih ramai, masih banyak. Jam 10 lah ya, mungkin kalau sudah siang sudah panas mungkin agak berkurang. Tapi yang di daerah hutannya cukup rindang ya, cukup rindang sehingga masih banyak juga kalau siang untuk kongko-kongko. Ya, ini yang sebelah kanan ini ke kamar mandi. Juga di sini dijumpai teman bermain ya, yang baru untuk anak-anak. Ya, ini yang istimewa dari mangrove Mondokan Ayu ini dibanding mangrove yang lainnya. Ini dia mempunyai kolam yang digunakan untuk anak-anak sama keluarga, bapak ibu ya, untuk naik perahu kelinci atau perahu yang dipancal istilahnya. Boso dipancal, bahasa Indonesia dipancal itu apa ya? Ya, ini biasanya cukup ramai, kalau nggak salah itu mulai jam 9 tadi ada di atas yang mulai jam 9, tapi berhubung masih kondisi pandemi dan pembatasan mikro sehingga ditutup. Nah, ini tiketnya cukup unik, yang kemarin tuh tiketnya cukup unik, kita membayar berapa gitu, cuma terus diberikan semacam bunga mangrove untuk ditukarkan. Ya, ini kita ke arah utara. Di sini banyak tempat-tempat yang ikonik, instagramable, yang untuk biasa pengunjung di sini melakukan selfie, foto, olahraga ini ya, kuda-kudaan ya. Banyak sekali orang-orang yang biasanya bersepeda. Terlepas dari kondisi tadi jalannya yang rusak, jalannya yang perlu diperbaiki oleh pemerintah kota, oleh Bapak Edi mengganti Bu Risma. Semoga cepat terlaksana. Ini tadi beberapa ikon yang untuk foto-foto, beberapa yang cukup indah untuk dinikmati. Ya, wah, hijau sekali, memanjakan mata hijau. Biasanya di sini cukup banyak yang goes sebagai tujuan untuk sampai di sini kemudian kembali lagi bersantai-santai. Tapi ya dimaklumi aja kondisi ini, pemerintah membatasi perkumpulan warga. Ini ada semacam pendopo. Biasanya orang-orang di sini itu pada makan, bawa bekal, duduk-duduk santai ya. Dan ini juga ada beberapa spot titik untuk berfoto. Ini adalah tempat untuk mengeruk. Banyak yang bisa dipakai ya, bisa untuk foto. Nah, ini banyak sekali
tempat duduk untuk bersantai. Biasanya yang sudah sepuh-sepuh ini berhenti di sini santai, udaranya sejuk kalau pagi sejuk gitu. Siang pun kalau masih terlalu terik juga ada pohonnya cukup rindang. Nah, ini banyak tempat untuk ya makan, bawa bekal sama keluarga. Beberapa orang biasa melakukan itu. Nah, jadi cukup luas untuk kolamnya. Kolam ini juga ada ikan-ikannya, biasanya dikasih ikan terlihat juga. Ikannya cukup besar-besar dan ini tidak boleh dipancing kolamnya. Ini juga Instagramable, tanda love biasanya ya adik-adik atau mas-mas cakning yang biasa foto bersama. Ya, ini sisi yang paling barat dari ini juga bisa sebagai pintu keluar. Jadi di sini tidak membayar sepeser pun ya, kecuali untuk naik BPPN tadi. Perahunya itu kalau nggak salah dapat dari CSR dari beberapa perusahaan yang support pemerintah Kota Surabaya. Ya, ini akses keluar juga, akses keluar untuk yang sudah cukup kelilingnya, cukup olahraganya di sini. Jadi bisa kembali lagi melanjutkan perjalanan keluar. Ini nanti kalau pohonnya sudah gede, pohonnya sudah tinggi, akan sangat lebih teduh lagi. Itu ada tengah-tengahnya itu dibuat semacam tempat untuk berhenti juga kolamnya itu. Itu ada pagar, ada ditutup kelihatannya untuk aksesnya. Biasanya juga sebagai pintu akses masuk juga, walaupun sebagai pintu keluar dari beberapa pengunjung, sehingga harus ditutup portal supaya tidak ada yang masuk mobil atau motor cukup mengganggu memakai jalan di sini. Ya, demikian sementara reviewnya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.